Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik atas kehadiran dan partisipasi adik-adik semua. Dan sebelum melakukan kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Ibu. Oke. Teman-teman, sebelum memulai pertemuan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Selesai. Baik, terima kasih. Di sini karena kita belum saling kenal, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi siapa yang memperkenalkan dulu, ibu atau kalian? Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama Ibu Kartika Matoka, bisa dipanggil Ibu Bika. Jadi adik-adik lagi ya untuk memperkenalkan nama. Adik yang sebelah kanan Ibu dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ain. Perkenalkan, nama saya Fitri. Perkenalkan, nama saya Uni. Perkenalkan, nama saya Tika. Perkenalkan, nama saya Ikram. Perkenalkan, nama saya Tifa. Baik, terima kasih adik-adik. Di sini sudah tahu semua kan nama-nama temannya? Iya, Ibu. Oke. Apakah adik-adik sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Oke. Jadi Ibu jelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan masalah. Dan dalam konseling ini setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan dan mengutarakan masalah-masalahnya. Dan diharapkan untuk adik-adik bisa mengutarakan solusi kepada masalah yang akan kita pecahkan pada hari ini. Sampai di sini apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Apakah ada yang tidak dimengerti? Tidak ada, Ibu, mengerti. Jadi di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Apakah adik-adik sudah siap? Siap, Ibu. Jadi Ibu harapkan adik-adik dalam mengikuti kegiatan pada hari ini, adik-adik dapat merahasiakan hal-hal yang perlu dirahasiakan. Selain itu juga kalian dapat menyampaikan ide maupun gagasan secara terbuka. Dan Ibu pun sangat berharap kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari luar ataupun dari teman. Apakah adik-adik sudah siap? Siap, Ibu. Atau masih ada yang ingin minta izin mau keluar? Tidak. Jadi karena di sini adik-adik masih canggung, alangkah baiknya kita istirahat terlebih dahulu. Jadi adik-adik semuanya berdiri. Ayo. Jadi ice breaking kita itu kita bernyanyi, kepala, pundak, lutut, kaki, dan di kaki tidak berbunyi. Ya, Mengerti? mengerti. Oke. Ngerti, Bu? Sudah siap? Oke.
lutut. Tiga kali tidak berbunyi. Oh, Ya, iya. tidak, tidak berbunyi. Oke. Oke. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, lutut, kepala, telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, lutut, lutut. Oke. Baik, terima kasih. Jadi adik-adik tidak canggung lagi ya. Iya. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah siap untuk melanjutkan kegiatan ini ataukah ada yang masih kurang paham? Sudah Ibu, sudah Paham, Bu. Jadi dalam konseling kelompok pada hari ini, apakah adik-adik siap untuk mengemukakan masalahnya? Iya, Ibu. Ya, Ibu harap adik-adik sangat siap untuk mengemukakan masalahnya ya. Karena jika adik-adik mengemukakan masalahnya, adik-adik bisa mendapatkan solusi atau dapat bisa memecahkan masalah adik-adik. Kira-kira siapa yang siap untuk mengemukakan masalahnya? Saya Ibu. Jadi masalah saya ya itu saya sering bolos di mata pelajaran yang saya tidak suka seperti mata pelajaran matematika. Matematika. Iya. Ya. Siapa lagi? Saya Ibu. Ya, untuk adik-adik. Silakan. Jadi saya tuh Ibu sering tidak sholat atau saya tuh malas untuk sholat. Ya. Apakah masih ada lagi? Saya Ibu, masalah saya itu saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru disebabkan karena saya tidak fokus atau tidak mendengarkan ketika guru menjelaskan di depannya. Oke. Iva tidak mengerjakan tugas karena tidak fokus dan Iya. tidak memerhatikan guru. Iya Ibu. Masih ada lagi? Saya Ibu, Ya, adik Sri. saya sering terlambat Ibu, jadi saya tidak mengerjakan jadwal di kelas. Oke. Baik, Puji, ada masalah? Masalah saya Ibu, saya sering tidak mengerjakan tugas dikarenakan saya bosan dan akibat saya bosan saya tidak mengerti mata pelajaran yang telah guru saya sampaikan. Ya, jadi masalah adik Puji dan adik Iva sudah sama ya? Iya. Ya. Untuk adik Pika? Saya Bu, saya sering bolos mata pelajaran Ibu. Oke, jadi untuk adik Pika dan adik Pika juga sama masalahnya. Iya. Jadi kira-kira siapa yang masalah siapa yang akan diselesaikan? Saya Bu dan Iva. Oke, adik Iva dan adik Puji. adik Puji. Baik, jadi masalah yang kita akan pecahkan itu masalah adik Puji dan adik Iva. Kira-kira apakah bisa adik Iva dan adik Puji menjelaskan kronologi kenapa sampai tidak mengerjakan tugas? Untuk adik Iva? Jadi Ibu, masalah saya itu saya di kelas Ibu karena saya tidak mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru pada saat dia belajar Ibu. Jadi misalkan guru di depan kelas Ibu, saya itu Ibu di belakang hanya main HP Ibu dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu ketika selesai jam pelajaran berlangsung dan ibu guru memberikan kami tugas, saya di rumah itu Ibu kebingungan untuk cara membuat tugas tersebut Ibu. Maka dari itu saya tidak membuatnya Ibu. Oke, jadi masalah dari adik Iva itu mengapa adik Iva sampai tidak mengerjakan tugas? Karena
adik IPA tidak memperhatikan guru yang menjelaskan. Jadi adik IPA itu sering bingung untuk mengerjakan tugas setelah di rumah. Untuk adik Puji, Kalau dari saya Ibu, saya sampai kenapa saya tidak sering tidak mengerjakan tugas karena saya kurang mengerti dengan penjelasan dari guru mata pelajaran itu Bu. Soalnya guru itu menjelaskan dengan rasa bosan gitu, kayak penjelasannya itu kurang menarik dan saya tidak tertarik. oke, jadi mengapa sampai adik Puji tidak mengerjakan tugas? Karena adik Puji itu sangat bosan karena gurunya sangat tidak menjelaskan. Jadi gurunya itu sangat tidak membuat ia tertarik saat belajar. Oke, apakah ada adik-adik dapat mengemukakan pendapatnya untuk solusi memecahkan masalah adik IPA dan adik Puji? Saya Ibu. Ya. Jadi kalau dari saya Ibu, solusi yang saya bisa kasih untuk mereka terutama untuk saudari Tifa, dia kan kurang memperhatikan guru kalau sedang menjelaskan di depan. Mungkin kemudian masalah dari saudara Puji, dia bosan dengan cara mengajarnya guru tersebut. Jadi solusi dari saya itu kepada guru tersebut, guru itu harus menyediakan media pembelajaran yang menarik agar siswa-siswi yang berada dalam ruangan kelas itu tertarik dan juga tidak bosan untuk mengikuti mata pelajaran yang diberikan. Kemudian untuk saudari IPA harus lebih memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di depan. Jangan hanya fokus ke HP saja, tapi fokus untuk memperhatikan guru sedang menjelaskan. Ya, apakah masih ada lagi? Baik, terima kasih untuk adik Sriwahani. Apakah masih ada lagi? Mungkin sama Ibu, Ya, lebih ke media pembelajarannya lebih ditingkatkan lagi agar siswa-siswa tertarik. Dan hanya menonton menjelaskan. baik. Apakah masih ada solusi dari teman-teman? Ya. Saya Ibu. Ya, untuk adik pikir Tadi kan sempat teman Tifa dan Puji, teman Tifa mengatakan bahwa dia tidak fokus belajar karena ketika dia di kelas dia cuma main HP dan tempat duduknya itu di belakang. Jadi solusi untuk Tifana, sebaiknya Tifa itu duduknya di depan agar bisa lebih memperhatikan guru sedang menjelaskan dan jangan cuma main HP agar Tifa itu ketika diberikan tugas tidak kebingungan. Sekian dari saya Bu. Terus untuk Puji juga bosan dengan gurunya menjelaskan karena gurunya itu tidak menyediakan media yang tidak membuat siswa kebosanan. Jadi saran saya untuk Puji, bisa saja saudari Puji memberikan saran kepada gurunya agar ketika di kelas menyediakan media yang menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik Vika. Apakah masih ada lagi? Ya. Ya, itulah solusi dari teman-teman. Apakah adik Puji dan adik Iva sudah bisa menerimanya? Bisa. Ibu. Oke. Baik, sebelum berakhirnya layanan konseling kelompok pada hari ini, kira-kira apakah ada yang bisa menyimpulkan terutama adik Puji dan adik Iva yang bermasalah? Baik Bu. Baik, untuk adik Iva dipersilakan.
Baik Ibu, saya akan menyimpulkan beberapa saran dan solusi dari teman-teman saya mengenai masalah yang saya alami. Nah Ibu, yang pertama itu lebih baik saya duduk di depan agar supaya saya konsentrasi dan bisa memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru di depan. Kemudian guru juga harus lebih kreatif untuk memberikan beberapa media pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat atau mood daripada siswa-siswa. Kemudian juga ketika guru menjelaskan di depan, ada baiknya saya tidak main handphone agar supaya nantinya saya bisa mengerti apa yang dijelaskan, dan ketika guru memberikan tugas ke rumah, saya bisa mengerjakan dengan baik di rumah, dan ketika saya sampainya di sekolah, saya bisa menunjukkannya kepada ibu guru. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik IPA. Kira-kira apakah ada adik-adik yang bisa menyampaikan kesan dan pesan? Saya Ibu. Ya, untuk adik IPA dipersilakan. Jadi Ibu, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini menyampaikan kesan dan pesan saya. Kesan saya yaitu saya berterima kasih kepada ibu guru maupun teman-teman yang ada di sini karena sudah memberikan solusi dan saran dan juga sudah membuka jalan keluar dari masalah yang saya alami, dan juga masalah yang sama yang kami alami. Terutama masalah ini juga sangat penting dan sangat lumrah dialami oleh teman-teman yang lain ketika pas memberikan keterangan di depan, siswa tidak mendengarkan apa yang guru jelaskan. Nah, saya mengetahui beberapa acuan yang saya harus ikuti untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya sebelumnya. Kemudian pesan saya untuk saya pribadi maupun ke teman-teman yang lain, bahwasanya kita sebagai siswa patutnya kita bisa mendengarkan, bisa mengikuti pembelajaran dengan tidak memain handphone ataupun tidak membuat kesibukan yang lain ketika sedang pembelajaran berlangsung, agar nantinya kelebihan yang kita dapati itu kita bisa mengerti dan kita juga bisa menghormati atau menghargai guru yang di depan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Apakah masih ada lagi? Ya, mungkin sudah tidak ada lagi kesan-pesan yang adik-adik akan sampaikan. Karena di sini masih ada adik-adik yang mempunyai masalah. Kira-kira kapan kita bisa melakukan konseling kelompok? Minggu depan Ibu. Ya, minggu depan. Baik, minggu depan. Sebelum berakhirnya konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Ya, Adik Puji. sebelum berakhir layanan konseling kelompok ini, alangkah baiknya tutup dengan berdoa. Berdoa dengan doa selesai. Baik, terima kasih untuk Adik Puji sudah memimpin doa. Terima kasih juga kepada adik-adik karena sudah berpartisipasi dalam mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Jika ada salah-salah kata dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik untuk melakukan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih
Saya Ibu. Oke, adik Vika. Baiklah teman-teman, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini adik-adik sudah saling kenal kan? Kemarin sudah kenalan. Jadi alangkah baiknya kita screening dulu. Iya Ibu. Oke? Iya Ibu. Karena adik-adik di sini kurang semangat. Screeningnya mau apa? Menyanyi. Menyanyi apa? Nama? Oke. Cica-cica di dinding. Satu. Pak duduk. Ibu Pak duduk. Duduk saja. Oke. Oh, dari kemarin kan nyanyi juga kalau Ibu. Iya. Iya. Duduk saja. 1, 2, 3. Cinta kita di dinding, diam diam merayap, datang seekor nyamuk. Jadi Ibu akan menjelaskan kembali asas-asas dalam melakukan konseling kelompok pada hari ini. Ya. Jadi Ibu harapkan kalian dapat merahasiakan hal-hal yang perlu dirahasiakan. Selain itu juga kalian dapat menyampaikan ide maupun gagasan secara terbuka. Dan saya pun berharap seperti kemarin adik-adik dapat mengikuti kegiatan ini secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Mengerti? Mengerti Ibu. Jadi hari ini minggu kedua kan, pertemuan kedua. Kemarin itu membahas atau memecahkan masalah adik Puji dan adik Kipa. Jadi kira-kira masalah adik Kipa kemarin apa? Tidak mengerjakan tugas Ibu. Oke, tidak mengerjakan tugas karena tidak memperhatikan guru di depan. Jadi Ibu akan tanyakan kembali masalah-masalah yang adik alami pada diri adik supaya adik-adik bisa memberikan solusi atau dapat memecahkan masalahnya pada hari ini. Untuk adik Vika, Masalah saya itu Ibu, saya sering bolos sekolah Ibu. adik Vika, Saya sering bolos Bu. oke, adik Vika dan adik Vika sama ya? Saya sering bolos ketika ada yang Ketika apa? pelajaran yang saya berarti Ibu bagaimana? Oke, adik Yuni, Saya sering tidak mengerjakan jadwal di kelas Ibu piket karena saya sering terlambat. ya. Jadi masalah Sri Wahyuni itu tidak mengerjakan pilih kelas karena sering terlambat. Untuk adik Ai, Saya malas Bu untuk sholat. oke, malas untuk sholat. Dari masalah adik-adik yang sudah ungkapkan tadi, kira-kira masalah siapa yang bisa kita pecahkan hari ini? Nika Ibu. Vika dan Ika. Ya Bu. Oke. Bisakah adik Vika menjelaskan kronologi mengapa sampai adik Vika sering bolos? Jadi Ibu, alasan saya bolos itu pada jam sekolah karena saya lapar Ibu. Jadi saya pulang ke rumah untuk makan. Ada itu saja Ibu. Jadi Ibu berjelaskan kembali masalah adik Vika itu mengapa dia sampai bolos karena adik Vika itu lapar dan adik Vika pulang ke rumah. Untuk adik Vika, kronologi masalahnya bisa dijelaskan agar teman-teman yang lain bisa memberikan solusi. Oh, jadi masalah itu saya kalau ada mata pelajaran tertentu itu saya akan bolos karena saya tidak suka dengan belajar itu
kepada masalah adik Vika dan adik Vika. Apakah ada? Persilakan. Saya Bu, Ya, adik Puji dipersilakan. baik dari masalah yang dikatakan sama kemarin saya tadi, itu masalahnya mereka sering bolos, kemudian penyebabnya juga karena ada mata pelajaran yang mereka tidak sukai. Jadi kalau menurut saya itu mungkin sebaiknya, biasanya kan kalau mata pelajaran yang tidak disukai itu penyebabnya juga dari cara gurunya mengajar. Nah, saran saya sebaiknya konsultasi ke guru BK-nya, cerita ke guru BK biar guru BK-nya mengambil tindakan untuk berbicara ke guru mata pelajarannya langsung. Begitu, karena kan kalau siswa tidak mungkin kan menegur guru mata pelajarannya, gurunya kan mungkin kan ditegur, itu kelihatan kayak nggak sopan. Jadi sebaiknya melakukan konsultasi langsung ke guru BK-nya. Oke. Apakah masih ada lagi? Karena di sini ada dua masalah dan berbeda-beda alasannya. Apakah masih ada lagi solusi dari adik-adik lain? Di sini masalah adik Vika itu dia sering bolos sekolah itu karena dia lapar dan dia pulang ke rumah. Bu, Ya. mungkin untuk adik kita ke depannya bahwa kan masalahnya itu dia makan Bu. Alasan bolos karena makan di rumah. Jadi untuk ke depannya saya diberitahukan kepada orang tua untuk bawa bekal atau buat jajan seperti itu. Baik, apakah masih ada lagi solusi atau tanggapan masalah dari adik Vika dan adik Vika? Cukup Bu. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada adik Puji, adik Yuni dan adik lain telah memberikan solusi kepada masalah adik Vika dan adik Vika. Kira-kira apakah adik-adik bisa menyimpulkan terkait apa yang kita bahas hari ini? Terutama yang mempunyai masalah, adik Vika dan adik Vika. Apakah ada kesimpulan dari adik Vika dan adik Vika? Ya, ada Ibu. Jadi dapat saya simpulkan karena saya sering bolos sekolah untuk makan. Jadi solusi dari teman-teman dapat saya terima untuk saya bawa bekal ke sekolah atau sebelum pergi ke sekolah itu saya harus sarapan Ibu. Jadi saya Sekali lagi, Saya Ibu, saya bisa dapat teman dari keluarga. Saya bisa bisa berkonsultasi dengan guru atau dengan guru matematika saya dari Moros. Saya akan bisa bertanya sedikit untuk penjelasannya itu harus dilakukan. oke. Jadi adik Vika itu dan adik Vika agar tidak bolos sekolah lagi, terutama kepada adik Vika. Adik Vika itu harus makan dari rumah. Alangkah baiknya adik Vika membawa bekalan ke sekolah. Dan adik Vika apabila mempunyai masalah, silakan datang ke ruang BK karena guru BK itu selalu welcome kepada anak-anak didik yang tercinta. Oke. Apakah ada kesan dan pesan terkait konseling kelompok pada hari ini? Persilakan. Saya Ibu, jadi kesan saya Ibu, saya bisa mengetahui bagaimana caranya supaya saya tidak bolos sekolah. Terus pesan saya untuk teman-teman di sini dan untuk diri saya sendiri agar teman-teman tidak melakukan hal seperti yang saya lakukan Ibu, seperti bolos sekolah Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih adik Vika. Apakah masih ada lagi
kegiatan konseling kelompok kita ini akan segera berakhir. Kira-kira kapan akan melakukan atau memecahkan masalah teman-teman lainnya? Minggu depan Ibu. Oke, baik minggu depan. Sebelum berakhirnya konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena pembukaan tadi kita berdoa dan kita akhiri dengan berdoa juga. Oke, siapa yang mau berdoa? Oh, saya Ibu. Oke. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik tiga telah memimpin doa. Terima kasih juga kepada adik-adik telah berpartisipasi dalam mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik, Ibu. Jadi hari ini pertemuan ketiga. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Ibu. Oke, adik Tika. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita speaking dulu. Iya, Ibu, setuju. Speakingnya kira-kira kita bermain apa? Menyanyi saja, Ibu. Oke, Menyanyi. bernyanyi. Kita bernyanyi, balonku ada 5. Pakai balonku, Ibu. Kita pakai huruf I. Oke? Ya, Ibu. Huruf I. Ya, Ibu. 1, 2, 3. Baik, jadi pertemuan ketiga ini kita akan memecahkan masalah yang belum kita pecahkan minggu lalu. Sebelumnya untuk adik Ain dan adik Yuni belum dipecahkan masalahnya ya. Untuk adik Yuni dan adik Ain, bisakah adik Ain dan adik Yuni mengutarakan masalahnya? Untuk adik Yuni, persilakan. Jadi masalah saya ini Ibu, saya sering tidak mengerjakan tiket kelas karena saya dapat sekolah itu terlambat terus. Adik Ain, Kalau saya Ibu lebih sering benar-benar salah Bu. oke, jadi masalahnya adik Yuni itu sering terlambat dan tidak mengerjakan tiket di kelas, dan adik Ain sering menunda-nunda sholat. Iya Bu. Kira-kira kita menyepakati dulu masalah siapa yang akan kita pecahkan agar bisa teman-teman memberikan solusi. Ain Ibu. Ain, Ibu. Ain, kenapa? Udah berhubungan dengan presidentnya. Oke. Jadi masalah hari ini kita pecahkan
masalah adik aing. Bisakah adik aing menceritakan kronologi mengapa adik aing sampai sering meninggalkan sholat? Baik Bu, jadi saya sering meninggalkan itu karena saya sering menonton TikTok Bu. Scroll TikTok, ketika mendengar azan saya menunda-nunda Bu. Saya sering berkata dalam hati, nanti saja dulu 5 menit lagi, sampai seterusnya sampai saya ketiduran Bu. Ya seperti itu. Oke, jadi masalah adik aing itu mengapa sampai menunda-nunda sholat? Karena dia sering scroll TikTok. Ya Bu. Kecanduan ya Bu, kecanduan. Ya Bu. Oke, jadi kira-kira apa solusi dari masalah adik aing tersebut? Adakah yang bisa memberikan solusi atau tanggapan? Saya Ibu, Oke, adik Puji, silakan. untuk saudari saya Ain, alangkah baiknya boleh scroll TikTok, tapi kewajiban itu harus kita laksanakan. Kewajiban itu boleh kita laksanakan. Jadi alangkah baiknya adik Ain jika udah waktunya sholat ya sholat. Jika udah sholat bolehlah adik Ain untuk bermain TikTok. Masih ada lagi? Tadi Bu. Kalau untuk air, jangan boleh terus ya. Sebenarnya itu harus mengatur waktu. Masih ada lagi? Ya, mungkin itulah solusi dari masalah adik aing. Jadi adik aing itu harus lebih mengatur waktu, di mana waktu bermain dan di mana waktu sholat. Adik aing bisa mengerti? Bisa Ibu. Ya. Apakah adik aing bisa terima solusi dari teman-teman? Bisa Ibu. Ya, adik aing sudah bisa terima solusi dari teman-temannya. Jadi apakah ada adik-adik bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Saya Ibu. Ya, adik aing. Jadi karena hari ini masalah yang dibahas untuk kesimpulan hari ini, apalagi saya dapat solusi dan saran-saran dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Untuk kesimpulannya, mungkin saya lebih bisa mengatur waktu dan bisa membedakan waktu di mana saya harus sholat dan bisa bermalas-malasan. Mungkin hanya itu saja Ibu. Ya, itulah kesimpulan dari masalah aing tadi. Kira-kira ada pesan dan kesan dari adik-adik sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini? Ya Ibu. Ya, adik Yuni. Jadi pesan saya sama di kegiatan hari ini, pesan saya sangat senang sekali Ibu dengan diadakannya pertemuan ini, dan juga saya bisa mengetahui dari masalah lain. Kita bisa mengatur waktu kita, dimana kalau kita sudah mendengarkan azan sholat, kita harus melaksanakan sholat tersebut karena sholat itu adalah hukumnya wajib. Nah, kemudian jika kita mempunyai waktu luang begitu, kita ada kalanya meluangkan waktu kita untuk membantu orang tua ataupun bisa scroll TikTok, tapi jangan sampai kecanduan seperti teman saya itu Bu. Dan pesan saya semoga kami yang ada di ruangan ini bisa memanage waktu, di mana kami bisa mengatur waktu kami untuk melaksanakan tugas-tugas dari kampus ataupun melaksanakan kewajiban kami seperti sholat ataupun mengerjakan tugas, kemudian jangan sampai terulang kembali seperti yang dialami teman saya Ain Ibu. Oke, terima kasih adik Yuni. Atau masih ada lagi? Ya, mungkin sudah tidak ada lagi. Baik, terima kasih untuk adik Yuni telah mengutarakan kesan dan pesan. Karena masih ada satu lagi masalah, kira-kira kapan kita
Minggu depan Ibu. Minggu depan depan, Ibu. Oke, minggu depan. Ya. Kita sepakat minggu depan ya. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Ibu. Oke, adik Yuni, persilakan. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada adik Yuni sudah memimpin doa. Dan terima kasih kepada adik-adik sudah berpartisipasi dan bersukarela untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Jika ada salah-salah kata dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi ini pertemuan keberapa? Keempat, Ibu. Oke, ini pertemuan keempat atau pertemuan terakhir. Baik, terima kasih untuk adik-adik sudah bersukarela datang mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Dan sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu. Adik Aing, persilakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Ain. Di sini adik-adik kurang bersemangat ya, jadi kita ice breaking dulu. Adik-adik bisa berdiri? Ibu lihat, Ibu adik-adik jangan mengoreksi adik Tika ya. Jangan mengganggu supaya adik Tika bisa fokus. Iya Bu. Oke. Ibu kasih keluar saja adik-adik Ibu. Jangan tidak bisa supaya dia juga bisa memberikan solusi kepada teman. Oke. Jadi ice breaking kita itu kita akan bernyanyi kepala pundak lutut dan di kaki itu tidak bersuara. Oke? Iya Ibu. Kita mulai 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, 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 daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, daun telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut. Jadi kelihatannya jadi sudah pada segar mukanya ya, sudah tidak malas lagi, tidak mengantuk. Oke. Jadi inilah pertemuan kita terakhir dan kita akan membahas masalah adik Yuni. Jadi bisakah adik Yuni mengutarakan kembali apa masalah adik Yuni? Jadi masalah yang saya alami itu Ibu, saya sering tidak mengerjakan piket di kelas Ibu karena saya sering terlambat Ibu. Oke. Jadi adik Yuni itu sering terlambat tidak mengerjakan piket karena sering terlambat. Bisakah adik Yuni menjelaskan kronologi dari masalah adik Yuni? Bisa Ibu. Jadi kenapa saya terlambat ke sekolah Ibu? Karena malam itu Ibu saya sering begadang dan saya kecanduan. Saya sering begadang Ibu karena saya main game sampai pagi Ibu dan saya tidak mengerjakan tugas-tugas yang dari sekolah.
Jadi setiap saat ke sekolah itu Ibu, saya datang jam 8 atau setengah 9 Ibu. Oke, jadi masalah adik Yuni itu, adik Yuni sering terlambat karena adik Yuni sering bermain game sampai larut malam. Sehingga adik Yuni tidak dapat mengerjakan tugas dan adik Yuni bangun jam 8 sehingga adik Yuni sering terlambat dan tidak sempat mengerjakan tugas kelas. Apakah adik-adik di sini bisa memberikan solusi pada masalah adik Yuni? Saya mungkin Ibu. Ya, adik Pika, silakan. Jadi solusi dari saya, adik Yuni itu jangan sering-sering main game. Harus waktunya itu diatur. Ada waktunya belajar, ada juga waktunya bermain. Dan kalau adik Yuni jika adik Yuni ini sering terlambat, adik Yuni kan bisa memberitahukan kepada orang-orang yang ada di rumah adik Yuni untuk membangunkan adik Yuni untuk pergi ke sekolah. Dan juga adik Yuni kan punya handphone. Handphonenya itu bisa adik Yuni gunakan untuk menyetel alarm. Mungkin ya, adik Yuni. Apakah masih ada lagi? Halo. Hai. Apakah masih ada lagi? Mungkin sudah tidak ada ya? Oke, jadi untuk adik Yuni, alangkah baiknya adik Yuni bisa mengatur waktu, di mana waktu bermain, dan adik Yuni juga sebelum tidur, adik Yuni itu seperti yang dikatakan adik Pika, adik Yuni menyetel alarm sholat subuh. Setelah sholat subuh, adik Yuni tidak usah tidur lagi. Adik Yuni sudah bisa bersiap-siap untuk ke sekolah agar adik Yuni tidak sering terlambat. Apakah bisa diterima adik Yuni? Bisa Ibu. Oke. Jadi solusi dari adik Pika, terima kasih. Beri aplaus dulu. Jadi kira-kira apa kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini? Baik Bu. Jadi Bu, dapat saya simpulkan di sini kita tidak boleh kecanduan dengan games karena itu berdampak pada diri kita sendiri seperti yang dialami oleh adik Yuni itu dia sering terlambat ke sekolah. Jadi untuk kita semua kurang-kuranglah bermain game sampai subuh. Oke, baik, terima kasih untuk adik Pika atas kesimpulannya. Apakah ada kesan-pesan dari adik-adik? Dari Ibu. Adik Yuni? Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman karena sudah mempertemukan saya dalam pelayanan ini Bu. Jadi kita semua bisa menuntaskan masalah yang saya alami. Nah, dan juga saya bisa mengetahui cara-cara dan solusi yang diberikan oleh teman-teman saya bahwa saya itu harus mengatur waktu saya, dimana kalau saya bermain ataupun mengerjakan tugas dan jika saya mau tidur harus menyetel dulu alarm HP saya Bu, ataupun saya memberitahukan kepada orang tua saya agar saya bisa bangun pagi dan bisa mengerjakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan di kelas Bu. Ya, baik, terima kasih untuk adik Yuni. Jadi adik Yuni sudah mengetahui bagaimana cara agar adik Yuni tidak terlambat lagi. Jadi ini bukan hanya untuk adik Yuni, ini menjadikan pelajaran untuk adik-adik semua. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, karena ini adalah masalah yang terakhir, Ibu harapkan adik-adik apabila mempunyai masalah silakan ke ruang BK. Ibu selalu welcome terhadap adik
ini alangkah baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, adik Puji persilakan. Bismillah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri dan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut dari kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Puji telah memimpin doa. Terima kasih kepada adik-adik telah mengikuti kegiatan pada hari ini sampai dengan selesai. Semoga ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi